warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dedi Yusman FPD selaku pembimbing mata kuliah Al-Quran Hadis Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Aprilia Putri, dan di sebelah kiri saya Dinda Lestari. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sejarah dan Kodifikasi Al-Quran. Baik, langsung saja kita akan mulai pembahasan materi pada malam hari ini. Bagaimana sih definisi Al-Quran menurut Anda pribadi? Jadi menurut saya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Nah, sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu tidak hanya berisi ajaran keagamaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai hukum, moral, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ia juga ditulis dalam bahasa Arab dan terdiri dari 114 surah atau bab yang berisi ayat-ayat dengan gaya bahasa yang sangat khas dan dianggap memiliki keindahan sastra yang tinggi. Nah, kalau secara fungsi, kan fungsi Al-Quran itu banyak. Terus apa sih fungsi-fungsi dari Al-Quran tersebut? Salah satunya yaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, pembeda antara yang benar dan salah. Yang ketiga, obat bagi penyakit hati dan jiwa. Yang keempat, peringatan dan kabar gembira. Itu saja dari saya. Kan Al-Quran itu kan kitab suci umat manusia, dan ternyata Al-Quran ini punya banyak fungsi dan manfaatnya. Manfaatnya itu diantaranya bisa menjadi obat untuk penyakit hati dan jiwa. Contohnya itu gimana sih? Contohnya seperti yang kita bahas tadi, kan Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar kitab suci bagi umat Islam. Jadi dia tuh banyak sekali kegunaan dan fungsi atau manfaat yang bisa kita gunakan dengan sehari-hari kita. Semisal kita sedang ada banyak masalah atau frustasi, kita bisa dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menenangkan pikiran kita. Nah, selain itu juga kita bisa menjalankan sholat atau puasa jika kita sedang sakit atau yang lainnya. Nah, itu saja sih dari saya. Terima kasih untuk pendapat yang telah Anda berikan kepada saya. Saya jadi bisa memahami apa sih obat-obat dari membaca Al-Quran tersebut. Ternyata banyak banget fungsinya. Saya juga ingin bertanya, yaitu pertanyaan saya, bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Sejarah turunnya Al-Quran merupakan peristiwa penting dalam Islam dan terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dimulai pada tahun 610 Masehi. Nah, yang pertama itu permulaan wahyu. Turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun.
saat beliau sedang beribadah tahanut di Gua Hira dekat Makkah. Pada saat itu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Peristiwa ini dikenal dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua, turun secara bertahap. Setelah wahyu pertama, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tapi bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah atau disebut ayat-ayat Makkiyah, 10 tahun di Madinah yang disebut sebagai ayat-ayat Madinah. Penurunan bertahap ini menyesuaikan dengan peristiwa kebutuhan hukum dan kondisi umat saat itu. Nah, cara penyampaiannya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam berbagai keadaan, dalam mimpi seperti suara gemerincing, suara lonceng, atau langsung dalam bentuk nyata. Nabi kemudian mengingatkan dan menghafalnya, dan para sahabat pun mencatat di berbagai media seperti kulit, daun, batu, dan timah. Nah, untuk pengumpulan Al-Quran, secara wafatnya Nabi Khalifah Abu Bakar menginisiasi pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf atau saran. Umar bin Khattab usaha ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, mushaf standar atau mushaf Utsmani disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Sejarah turunnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa ia adalah wahyu yang terjaga, diturunkan dengan tujuan memberi petunjuk dan memiliki proses dokumentasi yang kuat sejak masa awal Islam. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas perkataan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.